Assalamualaikum, hai teman-teman. Perkenalkan, nama saya Elia Fauzia Kusmadani dari Prodi Teknologi Industri Pertanian. Di sini saya akan menjelaskan tentang wisata yang menjadi sebuah identitas di daerah saya. Nama wisata tersebut adalah Wisata Bahari Lamongan. Simak penjelasannya di video berikutnya. Wisata Bahari Lamongan atau sering disebut WBL adalah salah satu tempat rekreasi terbesar yang berada di daerah pesisir utara pantai Jawa, tepatnya masuk daerah Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Sebelumnya daerah ini dikenal dengan nama Tanjung Kodok dan berdiri sejak tahun 2004. Kemudian dikembangkan menjadi tempat wisata modern karena menggabungkan objek wisata laut dan dunia wisata modern. Wisata Bahari Lamongan atau WBL ini terhubung dengan Tanjung Kodok Beach Resort dan Maharani Zoo dan Goa, menjadikan perjalanan wisata Anda semakin nyaman dan berkesan. Harga tiket di Wisata Bahari Lamongan ini pun juga sangat murah meriah dan buka setiap hari. Itulah penjelasan tentang Wisata Bahari Lamongan yang ada di daerah saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lianur Isnaini dari NIM 2103311000046 dari Prodi Teknologi Industri Pertanian. Di sini saya akan memperkenalkan identitas daerah saya, yaitu daerah Lamongan, yaitu Monumen Van der Ridge. Monumen Van der Ridge adalah monumen yang dibangun pada masa pemerintahan Hindia Belanda yang terletak di kantor pelabuhan Brondong, Lamongan. Monumen dibangun untuk memperingati tenggelamnya kapal Van der Ridge. Kapal Van der Ridge merupakan kapal uap milik Koninklijke Paketvaart Maatschappij yang merupakan cikal bakal pelayaran nasional Indonesia saat ini. Rute kapal pada waktu itu memang melayani kawasan Hindia Belanda saat itu. Kapal Van der Ridge dibuat oleh Maatschappij Feyenoord Rotterdam tahun 1921 dengan berat tonase 2.596 ton, lebar kapal 13,5 meter. Saat pelayarannya yang terakhir, kapal Van der Ridge berangkat dari Bali ke Semarang dengan singgah terlebih dahulu di Surabaya. Kapal tenggelam di perairan Lamongan, tepatnya 12 mil dari pantai Brondong. Tahun 2013, sebuah film mengangkat cerita tenggelamnya kapal Van der Ridge berdasarkan buku Hamka dengan judul yang sama. Atas jasa nelayan Brondong dan Blimbing, awak kapal dan penumpang dapat diselamatkan. Pemerintah Hindia Belanda mendirikan monumen di halaman kantor pelabuhan Brondong, Kabupaten Lamongan, untuk mengenang peristiwa tersebut dan menghormati jasa pahlawan. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Dialdi Ajar Azhari, saya dari Fakultas Teknologi Industri Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Saya berasal dari Lamongan, Jawa Timur. Di sini saya akan mengekspor salah satu makanan khas yang berada di Lamongan. Seperti yang kita ketahui, masing-masing daerah, masing-masing wilayah mempunyai makanan khas dan ciri yang berbeda-beda. Seperti contoh yang depan saya ini adalah satu dari 3 macam makanan khas yang berada di Kabupaten Lamongan, yaitu soto Lamongan. Soto Lamongan merupakan salah satu makanan dari 3 makanan khas yang berada di Kabupaten Lamongan. Di antaranya ada nasi goreng, terus tahu campur, dan salah satunya adalah soto Lamongan. Mengapa saya memilih soto Lamongan? Karena soto Lamongan ini sangat familiar di kalangan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Rahmat Ramadan dari Program Studi Teknologi Industri Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Kali ini saya ada di salah satu tempat bersejarah yang ada di Sumeneb, yaitu Keraton Sumeneb. Keraton Pajagalan atau semakin dikenal Keraton Songenep dibangun di atas tanah pribadi milik Panembahan Somala, penguasa Sumeneb 31. Dibangun pada tahun 1781
dengan arsitek pembangunan keraton oleh Lau Piangomalu, seorang warga keturunan Tionghoa yang mengungsi dampak huru-hara Tionghoa 1740 Masehi di Semarang. Keraton Panembahan Somala dibangun di sebelah timur keraton milik Gusti Raden Ayu Rasmana Tirtonegoro dan Kanjeng Tumenggung Aryo Tirtonegoro atau Bintara Saot, yang tak lain adalah orang tua dia. Konstruksi kompleks keraton sendiri terdiri dari banyak masa. Tidak dibangun secara bersamaan, namun dibangun dan diperluas secara bertahap oleh para keturunannya. Kompleks konstruksi Keraton Sumenep semakin sederhana dari kompleks Keraton Kerajaan Mataram. Konstruksinya hanya meliputi gedung negeri, pengadilan keraton, paseban, dan beberapa konstruksi pribadi keluarga keraton. Sebutan keraton di Sumenep secara fisik tidak sama dengan bangunan keraton semisal di Yogyakarta maupun Solo. Pada hakikatnya, keraton di Sumenep hanyalah tempat tinggal atau rumah raja dan anggota keluarganya yang tidak seberapa luas. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Alif Septian Widyatama. Dalam video kali ini saya akan memperkenalkan salah satu tempat pariwisata yang ada di daerah saya, yaitu wisata Bahari Lamongan atau biasa disebut dengan WBL. Wisata ini terletak di Jalan Raya Paciran, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Wisata ini sendiri cukup populer di kota Lamongan. Sarana hiburan di wisata ini sangat cocok bagi pasangan dan keluarga karena berbagai fasilitas dan wahana yang ada. Wahananya banyak seperti paus dangdut, jet coaster, flying fox, dan lain sebagainya. WBL juga selalu memperbarui fasilitas dan wahana serta sistem yang ada untuk memanjakan dan mempermudah pengunjung. Wisata ini juga satu kompleks dengan Goa Maharani. Jadi teman-teman juga bisa mengunjungi wisata Goa Maharani. Itu saja untuk video kali ini. Maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinareza Firdaus Azhara Kozi. Saya dari NIM 065. Saya berasal dari program studi Teknologi Industri Pertanian kelas B Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan mengulas tentang identitas nasional atau tempat yang menjadi ciri khas di daerah saya, yaitu kota Surabaya, Jawa Timur. Di kota Surabaya ini banyak sekali tempat wisata-wisata atau tempat bersejarah lainnya. Di antaranya yaitu tempat yang menjadi ciri khas atau ikon di kota Surabaya, yaitu Monumen Tugu Pahlawan yang berada di Jalan Pahlawan, kota Surabaya. Tempat ini merupakan tempat wisata bersejarah yang terkenal di daerah saya. Banyak sekali pengunjung dari berbagai daerah yang mengunjungi tempat ini setiap harinya, kecuali hari Minggu dan hari libur nasional. Lebih lengkapnya, di sini saya mencantumkan lokasi dari tempat tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nila Apriana Sari. Saya dari NIM 2103311000066. Saya berasal dari program studi Teknologi Industri Pertanian kelas B. Di sini saya akan mengulas tentang identitas nasional atau tempat yang menjadi ciri khas dari daerah saya, yaitu dari Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Di Kabupaten Jombang terdapat banyak sekali tempat pariwisata, mulai dari tempat pariwisata alami hingga pariwisata religi. Salah satu tempat pariwisata yang menjadi ciri khas sekaligus ikon dari Kabupaten Jombang adalah makam
Presiden keempat negara Indonesia, yaitu Bapak Abdurrahman Wahid atau yang biasa masyarakat menyebutnya dengan Makam Gus Dur. Tempat ini merupakan salah satu tempat religi yang terkenal sekaligus menjadi ciri khas dari Kabupaten Jombang. Banyak sekali pengunjung dari berbagai daerah yang mengunjungi tempat ini setiap harinya untuk berziarah. Untuk lebih lengkapnya, di sini saya menyertakan lokasi dari tempat ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Daniar Putri, NIM 210311000068 dari Prodi Teknologi Industri Pertanian 2021 kelas B. Saya di sini sedikit menjelaskan tentang situs Girikedaton, tempat bersejarah yang ada di kota saya, yaitu Kota Gresik. Situs Girikedaton merupakan kerajaan Islam sekaligus pesantren yang berlokasi di Jawa Timur, tepatnya di Desa Sidomukti, Kebomas, Gresik. Sejarah kerajaan ini didirikan oleh anggota Wali Songo, yakni Sunan Giri, dimulai pada abad ke-15 dan merdeka dari Majapahit. Situs ini berdiri di sebuah bukit yang lumayan tinggi. Untuk datang ke sana, kita harus berjalan melewati sederetan anak tangga yang semakin lama anak tangga tersebut semakin memuncak. Ketika sampai di situs Girikedaton, kita dihadapkan dengan sebuah gapura yang berdiri tegak di atas beberapa anak tangga. Sementara di daerah sisi barat ada sebuah cungkup yang diyakini sebagai makam milik Raden Supeno, di mana Raden Supeno ini merupakan putra dari Sunan Giri. Diketahui juga bahwa di antara situs Girikedaton ini yang tersisa hanyalah sebuah trap-trapan yang memiliki susunan batu yang masih begitu rapi. Itu saja sedikit penjelasan dari saya mengenai situs Girikedaton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Yosef Perkana Witom dari NIM 072 dengan Prodi Teknologi Industri Pertanian. Di sini saya akan memperkenalkan suatu daerah yang ada di tempat saya dengan sejarah dan juga berwisatawan. Misalnya adalah Danau Toba. Danau Toba adalah danau yang paling besar di dunia dan paling luas yang mengelilingi sebuah pulau yakni Pulau Samosir. Nah, di sini banyak wisatawan yang ada di sekitar Danau Toba ini. Banyak tempat-tempat yang bisa rekreasi untuk para keluarga dan para teman-teman sekalian. Misalnya adalah air terjun paling besar di dunia, termasuk yaitu air terjun Sipiso-Piso, berada di dekat Danau Toba. Bahkan wisatawan di sekitarnya yaitu pantai-pantai ataupun Bukit Sibeabea, yaitu adalah tempat bisa untuk berkreasi. Bahkan para turis yang datang dari luar negeri berkunjung selalu untuk datang ke tempat tersebut.